Ya, properti adalah pilihan investasi bagi banyak orang dan dipercaya memberikan return yang menguntungkan. Harganya yang terus menanjak dari waktu ke waktu juga memberikan prospek keuntungan yang menggiurkan. Namun sebelum memutuskan untuk berinvestasi properti, ada baiknya untuk mengetahui serba-serbinya terlebih dahulu. Selengkapnya dalam serba-serbi investasi properti. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Ya, kalau mengutip dari Investopedia, ya, investasi properti adalah properti real estate yang dibeli dengan tujuan untuk mendapatkan return on investment, baik itu melalui biaya sewa, penjualan di masa depan, ataupun keduanya. Nah, untuk jangka pendek, biasanya investor ini akan melakukan flipping. Artinya investor membeli properti lalu direnovasi untuk kemudian dijual dalam jangka waktu yang singkat. Nah, perlu diingat bahwa properti yang digunakan untuk berinvestasi tidak digunakan sebagai tempat tinggal utama. Karena properti tersebut fokus digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi investor yang membelinya. Rocket Mortgage ini mengatakan ya, ada 3 tanda bahwa kamu siap berinvestasi di bidang properti. Antara lain, yuk kita baca. Yang pertama, kondisi finansialmu yang sudah stabil. Lalu kita lihat, kamu tahu bahwa ada return on investment yang bisa didapat ya. Dan berikutnya, kamu memiliki waktu untuk mengelola properti yang dibeli dengan tujuan investasi. Lalu kita lihat serba-serbi apa lagi untuk investasi di properti. Kita lihat yang slide berikutnya ini, kalau kita lihat ada jenis-jenis investasi properti. Jika kamu tertarik berinvestasi properti, ini mengetahui jenis-jenisnya membuat kamu bisa lebih memilih produk yang tepat untuk kepentingan investasi Anda. Nah, ini kalau menurut ClearText ini menyebutkan ada 3 jenis properti yang bisa diinvestasikan. Berikut adalah diantaranya residential. Ini kalau kita lihat menyewakan rumah begitu ya, adalah salah satu cara investor untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari investasi pada suatu properti. Seorang investor akan membeli properti residensial atau perumahan dan menyewakannya ke orang lain. Kemudian ia akan mengoleksi lagi biaya sewa rumah setiap bulannya. Adapun bentuk properti yang digunakan begitu ya, umum diantaranya seperti rumah, terus kondominium dan juga apartemen. Lalu berikutnya ada commercial properti begitu ya. Properti yang dibeli untuk menghasilkan pendapatan tidak harus selalu berasal dari jenis residensial saja. Beberapa investor membeli properti komersial yang khusus digunakan untuk kepentingan bisnis. Karena properti digunakan untuk kepentingan bisnis, tentu biaya perawatan dan peningkatan kualitasnya tidaklah sedikit. Namun biaya yang dikeluarkan dapat ditutupi oleh hasil penjualan atau uang sewa yang didapatkan. Beberapa contoh dari properti ini seperti kalau kita lihat apartemen di daerah komersial hingga toko retail. Yang terakhir ada juga campuran. Kalau kita lihat memang properti ini adalah jenis yang dapat digunakan secara bersamaan untuk tujuan residensial dan juga komersial. Untuk contohnya yang paling sering ditemui dari jenis properti ini adalah ruko. Biasanya bagian bawah digunakan untuk kegiatan usaha seperti restoran, toko, dan juga sebagainya begitu ya. Sedangkan lantai atasnya bisa atau biasa digunakan sebagai tempat tinggal dari pemilik usaha tersebut atau disewakan sebagai kos-kosan. Lalu kita lihat lagi nih, dari properti, investasi properti pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya begitu. Ini kalau kita lihat, apa saja sih kelebihannya jika ingin berinvestasi di bidang properti, maka penting juga nih bagi Anda untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Satu, kalau kita lihat yang kekurangan, yang keuntungannya terlebih dahulu begitu ya. Ini kalau kita lihat the balance money begitu ya, menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari jenis investasi ini adalah, yaitu kita lihat yang keuntungannya adanya pendapatan pasif. Salah satu manfaat signifikan dari investasi ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pendapatan pasif. Setiap bulan kau bisa mendapatkan uang dari orang-orang yang menyewa properti Anda, dan selama pendapatan Anda juga melebihi pengeluaran, investasi di bidang ini dapat menghasilkan cash flow yang positif. Berikutnya bisa juga dijadikan jaminan. Kelebihan lain dari berinvestasi di bidang properti adalah kemampuan untuk dijadikan jaminan ya. Jadi tanah atau properti memiliki nilai yang tinggi karena merupakan kebutuhan primer manusia. Sehingga memang ketika Anda ingin mengajukan pinjaman dalam jumlah besar, properti bisa digunakan sebagai jaminan. Lalu kita lihat ada apresiasi harga jangka panjang. Nah, apresiasi harga setiap waktu juga menjadi kelebihan dari investasi produk ini. Ketika apresiasi harga properti terjadi, maka biaya sewa yang Anda bebankan ke penyewa juga bisa turut membesar. Ini kita beralih ke kekurangannya. Ini kalau kita lihat sulit dilikuidasi. Jadi kekurangan dari investasi properti adalah sulit dilikuidasi ya. Ini maksudnya properti tidak bisa dijual belikan dalam waktu yang cepat seperti aset lainnya semisal emas ataupun saham. Sehingga hal tersebut membuat properti sulit diandalkan sebagai dana darurat. Berikutnya kita lihat investasi waktu.
kamu juga harus meluangkan waktu untuk mengurus properti apabila ingin diinvestasikan. Nah, hal tersebut ini dapat berupa perawatan atau sekedar mengontrol situasi di daerah properti Anda yang tentunya butuh waktu panjang. Tapi meski begitu, Anda juga bisa menyewa pihak ketiga untuk melakukannya. Namun tentu ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan lagi. Dan yang terakhir kekurangannya adalah ada biaya tak terduga, ya. Biaya tak terduga ini dapat dikeluarkan. Sebagai pemilik, Anda tentu harus memperbaiki kerusakan yang terdapat di properti Anda. Tentu properti yang rusak akan membuat orang-orang tidak tertarik untuk menyewanya. Dan Anda juga bisa jadi harus membayar hipotek jika properti Anda masih kosong dan belum ada penyewa. Ya, pemirsa, itu adalah beberapa informasi ringkas seputar investasi properti yang perlu Anda ketahui. Bisa diketahui bahwa berinvestasi di bidang properti memiliki jenis kelebihan dan juga kekurangannya tersendiri. Nah, tentu mengetahui hal itu semua dapat membantu Anda untuk bisa menimbang lagi nih pilihan investasi dengan matang, sehingga Anda bisa berinvestasi dengan pengetahuan yang cukup supaya bisa mencapai tujuan finansial Anda.